gua Evelyn. Welcome back again to my channel. And now we're gonna talk about astaga. Dia sampai bilang astaga. Jadi posisi dia lagi main. Kita bakal lihat dia main apa. Ninja. Assassin's Creed yang biasa ninja. Dia mah nggak jauh-jauh dari Jepang kalau dia. Ya walaupun dia juga temen ini sih, dia memang kan lulusan sejarah ya, kuliahnya sejarah Eropa. Jadi kita sama-sama suka sejarah dan kayaknya dia jauh lebih jago deh. Mimi dulu. Ini sekarang kan mendung ya, jadi kayak udah mulai hujan, salju. Jadi tenggorokan tuh nggak enak karena susah mendapatkan obat tenggorokan di sini. Jadi gua minum cengkeh direbus terus dicampur sama madu. Ini kayaknya ini enak banget buat ngelegain tenggorokan gitu. Alright, lanjut, kita akan menuju ke timeline-nya. Yang mau kita bahas sekarang adalah Mesir. Kenapa Mesir? Karena gua itu teman banget sama dari dulu sih teman-teman banget ya sama peradaban kuno ya, khususnya yang Mesir tuh. Mesir tuh memang lebih misteriusnya dapet, peradabannya dapet. Terus kemarin itu di Perancis, di L'Actualité, di apa tuh namanya, apa sih, gue sampai bingung loh, ini Indonesianya apa sih, berita Prancis tuh lagi heboh pembukaan museum di Mesir. Bener-bener mewah gitu ya. Ini katanya museum terbesar ya sih di Mesir. Makanya gue tuh kayak dari dulu tuh kepingin banget gitu loh ke Mesir, tapi belum ada kesempatan. Tapi katanya Jojo sih Mesir itu gak mahal dong, katanya teman gue yang anak Turki, dia udah ke Mesir, katanya sekali seumur hidup boleh ke Mesir karena itu memang tempatnya berbeda banget. Tempatnya itu diferent, sangat beda banget daripada yang lain, dan bagi yang suka sejarah memang rekomen banget. Oke, sekarang kita kan mulai ya. Gue udah siapin timeline-nya ya. Disposition waktunya. Jadi di sini tuh timeline-nya si HCP itu kita bakalan lihat itu warna-warnanya sama kayak gue sampai cari hal yang lebih mudah gitu loh. Yang apalagi kita kan kalau warna-warna lebih cantik gitu ya. Nah, kayak yang di Perancis kemarin itu ini juga warna-warna gitu, yang ada yang biru, hijau, kuning, coklat tua ke ungu gitu kan. Jadi periode ya, kita bilang ya, periode yang biru itu dilihatin dia tuh sok Justin Bieber. Maaf, lanjut. Kayak meler ya, udah mulai dingin soalnya. minus 2. Nah, makanya bentuknya dia seperti itu. Bodoh amat dia. Oke, lanjut. Di Mesir ini yang paling terkenal itu adalah Mesir kuno, peradaban kuno. Daripada yang udah yang baru-baru gitu ya, yang zamannya Kristen dan Muslim masuk ke Mesir, itu dia tuh udah jarang didengar. Apalagi untuk film-filmnya itu udah susah banget untuk dicari. Tapi kalau yang peradaban yang kuno, yang masih dinasti awal, yang bla bla bla, itu jauh lebih banyak filmnya. Dokumenter juga mengangkat kisah tentang itu. Video-video yang lain, yang YouTube juga kebanyakan yang peradaban kuno. Jadi gue akan bagi ya, di yang warna biru itu peradaban kuno itu, gue bagi itu sesuai dengan timeline yang di sini. Disposition waktunya adalah tuh, kalian bisa lihat before 3100 before Christ. Itu tuh dia itu kalau di kita lebih gampangnya ke dalam Indonesia adalah seperti ini.
Mesir kuno, periode dinasti awal, kerajaan lama, periode menengah, kerajaan pertengahan, periode menengah, kerajaan baru, periode Mesir, dan sebagainya. Setelah Mesir kuno, dia keluar ke zaman klasik. Zaman klasik, Ptolemik, Mesir Romawi, Bizantium, habis itu ke Timur Tengah, itu nanti ya. Kita ke Mesir kuno dulu. Mesir kuno yang waktu yang ada timeline yang ada piramid-piramid itu adalah berposisi waktunya, dan gue cuman mau bahas yang terkenal aja ya. Misalnya kayak before yang lama yang kemarin kita lihat seperti 10.000 BC itu ya, itu kan dinasti period yang prasejarah banget ya. Habis itu kita mulai dengan 3100, yaitu 300, ini kan before ya. Habis itu 3100 2686 BC itu early dynasty yang filmnya itu lumayan banyak. Jadi contohnya itu kayak Mummy Return, Scorpio King. Yang Mummy ini dia itu 1908 kan, dia datang ke serinya tuh tahun 1908 1913, yang cowoknya Brendan Fraser, yang ceweknya gue lupa namanya siapa, tapi kalau di film itu namanya Evelyn. Nah, itu kan 1908 dia datang ke Mesir. Tapi ceritanya itu dia mengangkat apa ya, kayak itu kan cerita kutukan gitu ya. Ya, kutukannya itu datang dari early dynasty yang 3100 ini. Nah, itu inspirasinya dari situlah pokoknya ya, early dynasty itu. Kemudian kita lanjut ke 2181 BC. Itu sudah mulai itu kayak macam piramid, Khufu, The Great Pyramid, Giza, Sphinx yang udah mulai gitu-gitu. Terus kita lanjut lagi ke depan lagi, 2181, 2125 BC itu first intermediate period dinasti 7 sampai 10. Terus kemudian lanjut lagi, karena ini banyak banget ya, kalau dia itu lebih kuat banget di periode, kuat banget di ancient yang kuno. Kita lanjut lagi, Middle Kingdom Dynasty 1 sampai 13 itu King Mentuhotep, aduh namanya siapa ya, Mentuhotep kedua. Oke. Habis itu kita lanjut lagi ke 1650 to 150 BC, 14 to 70. Maju lagi 1550 dan 1069 BC. Nah, itu sudah mulai New Kingdom period 1820, rajanya Amenhotep IV, dan itu periodnya Exodus kalau kalian tahu. Di tahun 1391 1271 adalah Firaun Ramses, yang berarti kitab keluaran dalam Bible, si Musa. Nah, itu tuh selain film Exodus, dia juga ada film Prince of Egypt, karena si Musa itu kan di periode itu ya. Kemudian ada film Tutankhamun, dari Tutankhamun itu asli juga. Kalian bakal tahu, ini juga cukup terkenal, film-filmnya juga cukup terkenal, biografinya juga dokumentarinya juga cukup terkenal dari Tutankhamun. Filmnya juga Tut itu ya Tutankhamun itu ya. Kemudian Rule of Ramses III. Nah, di sini selain ya kayak misalnya itu ada Indiana Jones, tapi Indiana Jones kan bukan ya. Indiana Jones itu sekitar tahun berapa ya, nggak tahu ya, karena dia kan visit. Kemudian kita maju lagi 1069 sampai 747 before Christ intermediate period. Ini kayaknya sepi-sepi saja ya, nggak ada film-filmnya. Kemudian 664 sampai 332 late period 2630. Nah, itu ada dinasti 2630. 32 sampai 30 BC Ptolemaic period, zaman itu sudah masuk zaman klasik sayang. Nah, kita lihat di sini zaman klasik Makedonia dan Ptolemaic ya kan? Ya, jadi kayak warna biru itu sudah menuju ke zaman klasik. Romawi, Bizantium, Sasania 3320 sampai 30 itu adalah Cleopatra yang
bersama Roman Empire dan dia bunuh diri dan bla bla bla, ya itu kan kasusnya di situ ya. Cleopatra yang paling terkenal movie-nya adalah banyak say. Cleopatra itu banyak banget karena dia tokoh terkenal ya. Jadi movie-nya yang kemarin yang gue nonton itu Cleopatra Netflix, tapi banyak yang rasis ya karena nggak cocok gitu loh. Cleopatra kan ada peranaan gitu kan, tapi dia di situ tuh karena yang pemainnya itu Jada Pinkett Smith, istrinya Will Smith enggak sih ya, karena istrinya Will Smith dia main, tapi kan bukan rasis ya, kalau orang bilang kan nggak cocok gitu loh dengan ya misalnya contoh aja kalau misalnya Martin Luther King terus habis itu yang main Justin Bieber kan nggak masuk gitu kan. Jadi ya sama kayak ini, Queen Cleopatra-nya itu rada gosong gitu ya. Jadi dia ada, tapi ini film sih. Kalau misalnya film-film yang lain itu banyak tapi nggak yang direkomend ya ini sama Asterix Obelix Cleopatra itu lucu banget itu, tapi bahasa Perancis sih. Tapi gue suka tuh, lucu banget itu. Kemudian kalau dokumenter itu kita bisa lihat kayak Alexander the Great, Bonaparte dan lain-lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjutkan setelah masa selesainya, gue buka dulu. Yang ini tutup dulu ya, yang warna kuning ini tutup dulu karena ada gelar periode kunonya, masa kunonya. Kita klik tutup dulu. Kemudian kita lanjut ke zaman klasik, itu si Ptolemik itu kan sudah menuju ke Timur Tengah, Mesir, Arab. Nah itu kita buka lagi kita buka Kristen dan Muslim masuk Mesir. Nah di sini, nah yang warna hijau adalah lambang Muslim, bulan bintang dan cross. Nah di situ kita akan baca dulu ya. Kristen masuk ke Mesir pada abad pertama Masehi dengan Saint Markus dianggap sebagai pendiri gereja Koptik Ortodok. Kekristenan di Mesir sudah ada tidak lama setelah kekristenan muncul pertama kali. Gue taruh sini aja biar enak. Saat ini kekristenan adalah agama minoritas di Mesir. Orang Kristen Mesir hampir semua adalah golongan Koptik, menganut gereja Ortodok Koptik dan gereja-gereja Koptik lainnya. Berjumlah antara 5% sampai 20% dari keseluruhan penduduk. Kemudian setelah itu Islam tiba di Mesir pada abad ke-7. Gua nggak tahu ini apa ini tulisannya, Ibn al-As ya. Saya pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar RA, Islam menjadi agama dominan di Mesir, setidaknya di 90% Muslim Sunni dan 1% Muslim Syiah dan Ahmadiyah. Pada kelulusan Mesir terhadap Mesir Romawi oleh bangsa Arab, pimpinan jazirah Muslim berpengaruh, nggak ngerti ngomongnya gimana, gubernur militer dan suci. Masyarakat di Mesir Timur Tengah mengalami perbedaan agama bertahap skala besar dari kekristenan ke Islam, disertai oleh pajak tinggi bagi orang yang enggan untuk berpindah agama. Oke, jadi ini di hijau ke kuning ya. Kemudian dia kuning, kita lanjut saja. Setelah itu adalah invasi. Nah, kita tutup dulu yang sebagian sini. Kita akan buka yang warna kuning ke coklat, kemudian coklat tua. Itu adalah invasi Mesir dan Suriah oleh Prancis. Lagi-lagi si pendek itu siapa namanya, Napoleon Bonaparte, si pendek. Oke, invasi Mesir dan Suriah oleh Prancis. Kampanye Prancis di Mesir dan Suriah 1978 1801 dan kampanye Napoleon Bonaparte di wilayah Utsmaniyah, Mesir dan Suriah. Oke. Disclaimer lagi deh, gua sertakan dia punya map. Nah, kalian bisa lihat di sini Alexandria, di sini Luxor Temple of Horus. Maaf karena saya belum pernah ke Mesir, tapi di sini ini jelas gitu, jadi tempat-tempatnya jelas ya. Kita lanjut ya. Yang nih si pendek Napoleon, ya ampun, memang orang Prancis pendek-pendek sih. Yang kemarin gua ke kastilnya Versailles itu, ya ampun mini banget. Oke, kita lanjut ya. Suriah dalam rangka mempertahankan kepentingan dagang Prancis mendapatkan aliansi langsung lebih lanjut dengan Tipu Sultan, melemahkan akses Inggris ke India dan menghibur kepentingan scientific di kawasan tersebut.
Oke, itu yang Bonaparte, tapi dia gagal kan, dia gagal menginvasi Prancis. Kemudian kita lanjut ke setelah revolusi Mesir 1919, politik di Mesir terbagi antara otoritas kolonial Inggris, monarki, elit konservatif, dan partai Wafd Nasional Liberal. Meskipun pemerintah Mesir asli secara de facto ada Inggris, masih memiliki kendali substansial atas Mesir, termasuk kendali atas Sudan dan terusan Suez. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa buka googlingnya untuk lebih lengkap, karena di sini gue potong-potong. Kalau misalnya nggak gue potong-potong bakalan terlalu banyak, dan gue sendiri aja udah lelah gitu loh. Oke, kemudian kita udah ke warna coklat, kita ke ungu, Egyptian Republic. Oh ya, di warna coklat tuh kan dia kayak demonstran ya, Egypt kita lihat. Including many women, itu permasalahan. Kemudian kita lanjut ke warna ungu, Egyptian, yang siapa itu, the Egyptian scheme. Kemudian nah di sini ini nggak terlalu banyak jadi perang-perang yang baru gitu ya. Untuk film-filmnya pun tuh gue tuh cari-cari itu nggak terlalu banyak, karena lebih banyak tuh filmnya Israel ke daerah situ ya, pada daerah Mesir. Jadi kita tuh agak susah untuk mencari film. Yang gue dapat itu film asli produksi Mesir itu adalah apa itu namanya, sayang gue lupa, El Mamar. Oke, El Mamar ini asli produksi Mesir, tapi sorry gue nggak terlalu berminat. Jadi gue cuma tahu aja ini produksi Mesir, dengan kayaknya ini pada saat perang Yom Kippur deh. Jadi kita lanjut ya, yang warna ungu itu yang ada perang tank itu. Oke. Pada tanggal 6 Oktober 1973, pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar, ketika orang-orang Israel sedang khusyuk merayakannya, yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam, sehingga dinamakan Perang Ramadan 1973. Suriah, Libya, dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba. Serbu-serbuan. Oke. Ini kayaknya Israel. Oh, ini Israel yang diserbu ya. Ya sudahlah. Aduh, lelah kali. Gue punya temen juga sih, orang Israel juga sih. Dia bilang ya yang lagi di Israel, yang lagi parah itu saudaranya dia, itu juga kayaknya parah banget di sana. Jadi kayak nggak nyaman untuk tidur nggak sih? Ya bener aja. Kita lanjut untuk film-film yang berlatar belakang Mesir. Maksudnya nggak sesuai sejarah ya, tapi kayak, karena memang kita tahu Mesir itu dia itu banyak ini gue ngomongin sejarah, tapi di luar itu mereka itu percaya dengan kerajaan dari kerajaan lama, kerajaan pertengahan, hingga kerajaan baru. Itu mereka meyakini banyak dewa seperti Ra, Anubis, Osiris, Horus, dan lain-lain. Nah itu tuh mereka lebih kuat di situ. Jadi kalau misalnya dalam film itu kita lihatnya God of Egypt itu dia keren banget sih, karena itu jatuhnya fantasi, karena itu kan dewa-dewa gitu ya. Jadi kayak kita kalau lihat di dewa Yunani, Greek itu kayak Zeus dan lain-lain ya kan. Kemudian di dewa Norwegia yang gue suka, Viking itu dia ada Loki, dia ada Thor, dia ada Odin. Jadi kayak lebih mereka itu kuat ke dewa-dewanya. Kemudian ada Mesir juga. Jadi nggak gue satukan ya, karena ribet juga gitu loh kalau misalnya gue satukan antara dewa-dewa, gue masukin ke sejarah. Jadi sejarah doang. Nanti kalau misalnya ada kesempatan spesial untuk dewa-dewa. Jadi kalau misalnya tadi kita lanjut ada God of Egypt, kemudian ada muminya Tom Cruise, itu gue masukin karena dia tuh nggak tertera sih dia tahun berapa ya, karena dia kan kayak lebih ke hero gitu loh, fantasi, dan lebih bagusan filmnya Mumi. Dan ada yang Mumi ketiga, itu gue masukkan ke sini karena itu nggak masuk di yang Mumi situ, karena bukan Perancis, ini ke Cina, yaitu sama Jet Li. Jadi itu masa ya istilahnya Mumi ya, tapi kan kayak nggak masuk gitu loh, kayak ke Mesir. Jadi gua masukkan ke sini zamannya terakota. Ya agak maksa sih sebetulnya filmnya, tapi untuk tontonan boleh juga lah. Kemudian kita naik at museum, itu jelas karena itu backgroundnya itu yang jadi apa,
ininya kan orang Mesir kan yang jadi karakter pentingnya gitu. Kemudian di game itu kita ada banyak gamenya itu yang terkenal tuh sekarang Amenti dari stream itu banyak streamer coba main Amenti, dan gue sempat lihat itu keren juga sih, jadi kayak horor banget gitu loh, tapi cuman sekilas, nggak macam Resident Evil yang panjang berjilid-jilid gitu, enggak. Kemudian ada Assassin's Creed ini ya di mana-mana. Jadi Assassin's Creed itu yang kemarin ada yang di Viking, ada di mana, tapi sekarang tuh Assassin's Creed juga ada di sini Mesir juga. Kemudian ada game-game unyu-unyu banyak. Call of Duty yang ke berapa ini ya? Call of Duty bla bla bla. Yang ini loh saya. Ya, ini di Mesir. Kemudian yang pasti Tomb Raider tuh ya dari zaman jebot sudah di Mesir. Ya memang lokasinya di situ. Kalau nggak gitu kan di Kamboja, di mana yang benar-benar meruntuhan gitu kan kalau Tomb Raider. Jadi Tomb Raider terkenal banget untuk urusan Mesir. Gitu, say. Dan akhirnya sekarang kita akan berlanjut dengan ke horor-hororan. Oke, mulai lagi. Kalau misalnya ini selalu ada sedikit horor biar lebih masuk gitu loh, say. Oke, kita akan coba buka ya. Mana horornya? Mau horor. Plus dulu. Nggak bisa di plus. Kemana? Nggak bisa di plus. Oke. Hantu Mesir dalam mitologi. Balik lagi. Mesir itu kan tadi kuat sama dewa-dewa, mereka kuat sama kepercayaan dewa-dewa. Kemudian di sini juga ada tembikar dan lain-lain. Mesir itu sebetulnya hebat banget ya. Kalau kita ngomongin itu, dia itu yang bikin lipstick ya kan, dia itu yang memulai nulis dari papirus atau sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut. Seperti biasa, kita pasti ngomongin tentang yang horor-horor di sini. Itu selalu untuk di akhir cerita itu selalu ada horor-horornya supaya untuk menemani tidur Anda. Oke, jadi hantu Mesir. Seperti yang kita tahu, hantu Mesir kalau di sini kan banyak mereka percaya kepada dewa-dewa ya. Jadi kayaknya kalau hantu itu mereka itu lebih kekutukan gitu. Jadi horornya itu dapatnya tuh lebih kekutukan daripada tiba-tiba nongol kayak si Falak gitu ya. Kan kita juga nggak bisa bilang kan kalau misalnya dewa yang mereka percayai di Mesir kuno itu mereka percaya misalnya contoh Bats atau Horus atau Serbet, itu kan memang ngeri ya, tapi kan itu menurut mereka itu dewa dan kita nggak bisa bilang oh itu hantu gitu. Tapi gue kan bilang di sini hantu Mesir dalam mitologi Medjet. Nah, itu ada, say. Medjet adalah dewa disebutkan dalam kitab. Lah, kan dewa lagi kan. Disebutkan dalam kitab orang Mesir kuno, Papyrus Greenfield menggambarkan dalam bentuk hantu yang membuat terkenal di seluruh dunia. Jadi, model ini yang inspirasinya itu dari sini, yang hantu-hantu yang biasanya kita tonton. Tapi di sini juga ada mumi kan dia dari orang mati akhirnya bangkit, tapi orang-orang itu kayak merepresentasikan sebagai hantu, padahal itu kan kalau misalnya kita lihat itu adalah kutukan sebetulnya, karena kan muminya tak bangun gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang mumi itu zombie gitu loh, agak bukan hantu atau yoga yang seperti kita kenal ya kan, yang bukan gitu. Ini ada yang begini, dan yang horor lagi adalah kuil Aswan yang didedikasi untuk Dewi Isis memiliki reputasi yang misterius. Kutukan gunung melindungi tanah suci ini, dan para pengunjung melakukan cahaya aneh dan suara yang tidak dapat dijelaskan. Pemandu wisata mendengar bisikan dalam bahasa yang sudah punah. Bola-bola misterius muncul dalam foto yang diambil malam hari. Kemudian ada Ak. Di Mesir kuno, hantu yang disebut Ak memberikan dalam bentuk asli mereka, dan interaksi antara hantu dan manusia hidup dipandang sebagai fenomena natural. Ak itu bentuknya seperti, kalau di sini kita lihat yang Ak itu yang burung gitu, tapi kayaknya itu kolaborasi atau apa entahlah. Jadi sampai di sini saudara-saudara. Jadi sampai di sini saudara-saudara, sampai di sini saja. Habis itu kita akan selesai, oke? Nanti kalau misalnya ada lagi yang gue mengerti, akan gue bikin YouTube-nya. Mumpung lagi
belum sibuk, oke? Ini sudah nggak melorot, say. Kemarin udah diminta itu kayak dipanasin gitu. Dah.